Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengawasan pendidikan ingin menjelaskan atau memaparkan tentang materi kami yang berjudul pengawas dalam konteks mutu pendidikan. Nah, adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama Vira Elvia Siska, saya sendiri, yang kedua Indri Umi Kalsum, yang ketiga Sulfia, yang keempat Andi Tantia Waldana, dan yang kelima Mariani Anna Ansek. Baik, yang pertama, bagian A, pengawasan dan mutu guru. Pengawas adalah salah satu elemen pendidikan, kedudukannya bersifat strategis dan mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan bermutu akan menghasilkan lulusan yang bermutu. Mutu pendidikan terkait dengan proses pendidikan yang diselenggarakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, seluruh komponen yang bertanggung jawab terhadap pendidikan melaksanakan tugas pokoknya sehingga kinerjanya tercapai secara menyeluruh. Tanpa adanya kinerja yang menyeluruh, maka pencapaian tujuan pendidikan tidak tercapai dengan efektif. Mutu sebagai tujuan akhir yang dicapai pendidikan tidak hanya guru sebagai orang yang melakukan interaksi dengan peserta didik, tetapi juga melibatkan tenaga kependidikan lainnya seperti pengawas. Mutu pendidikan di tempat tertentu merupakan miniatur dari mutu pendidikan secara nasional. Dikatakan demikian karena proses dan hasilnya mencerminkan apa yang terjadi secara nasional. Namun demikian, dalam proses mencapai pendidikan yang bermutu itu, pengawas menjadi bagian dalam meningkatkan mutu. Nah, mutu pengawas di sini akan mempengaruhi mutu guru. Mutu guru akan mempengaruhi mutu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan peserta didik yang bermutu. Dan pada akhirnya, jika semua itu bersinergi, akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Pengawas dan guru adalah mitra yang memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Selanjutnya bagian B, tuntutan masyarakat adalah tuntutan mutu. Proses pemberdayaan pengawas dilakukan melalui sistem perekrutan yang sesuai dengan kebutuhan terhadap pengawas pendidikan. Perekrutan ini bertujuan untuk menambah kekuatan sistem penyelenggaraan sehingga memungkinkan guru memperoleh layanan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan guru. Perekrutan yang dilakukan oleh cabang dinas pendidikan dan pengajaran kecamatan haruslah dilakukan dengan diawali kegiatan analisis. Analisis yang dilakukannya yaitu analisis kebutuhan terhadap perekrutan pengawas, analisis sumber daya yang tersedia, dan analisis terhadap fungsi pengawas. Nah, melalui proses ini akan ditemukan pengawas yang bermutu dalam rangka menemukan sosok pengawas yang melakukan tugas kepengawasan. Jika tugas kepengawasan dilakukan dengan baik, maka tuntutan mutu dari berbagai pihak atau stakeholder akan terpenuhi. Selanjutnya, para pengawas yang direkrut ini tentu saja sesuai dengan persyaratan yang layak untuk menjadi pengawas. Umpan mereka adalah tenaga kependidikan guru yang setidak-tidaknya telah mengajar selama 15 tahun, mantan kepala sekolah, memiliki integritas kepribadian yang baik, terampil dalam mengajar, berminat tinggi terhadap perubahan dan perbaikan pendidikan, tidak pernah melakukan hal-hal yang merusak kode etik dan martabat guru dan dunia pendidikan, mencintai peserta didik, memiliki percaya diri yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas dan karir, dan memiliki keimanan yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebuah pemberdayaan yang dilakukan itu dengan tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kinerja pengawasan tersebut yang bisa melalui sebuah kurikulum, pendidikan, bahkan dengan pelatihan dan pengembangan dalam kurikulum tersebut dan juga melalui manajemen sekolah tersebut. Dengan pemberdayaan sendiri, para pengawasan tuh dia mampu meningkatkan kinerja yang mereka pimpin seperti dalam membuat dan menyusun pedoman pelaksanaan tugas sekolah dan bimbingan sekolah tersebut. Dalam bentuk bimbingan itu sendiri itu ada hal-hal penting seperti misalnya pelaksanaan kurikulum, tenaga medis, bahkan pelaksanaan tata usaha, bahkan pengusahaan dan pemeliharaan sarana belajar, serta menjaga kualitas sarana sekolah. Bahkan yang terakhir yang paling penting yaitu
hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dan komite sekolah. Dan selanjutnya, pemberdayaan sendiri juga bisa dikatakan tuh sebagai proses untuk meningkatkan motivasi kerja di dalam sebuah pemberdayaan tersebut. Nah, dalam sebuah proses untuk memotivasi untuk meningkatkan kinerja tersebut, sebagai mestinya itu bisa mempengaruhi dalam tugas mereka dalam menarik secara keseluruhan tuh mencakup unsur belajar, tantangan yang akan dihadapi, dan tanggung jawab mereka. Jadi pentingnya suatu motivasi yang seperti saya katakan ya awal, meningkatkan motivasi kerja itu sangat penting. Dan yang kedua yaitu mereka diberi cukup informasi, didukung dengan wewenang yang mereka laksanakan. Dan yang ketiga adalah mereka ikut untuk membuat keputusan yang pastinya akan berdampak dalam pekerjaan tersebut. Dan yang keempat adalah mereka mampu bekerja secara keseluruhan untuk dalam sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah mereka diperlakukan sebagai individu yang penting dalam sebuah organisasi, itu yang sangat penting. Dan selanjutnya pengawasan sendiri adalah komponen yang sangat penting untuk bertanggung jawab gitu dalam meningkatkan mutu, dasarnya melakukan tugas pokoknya. Dan kinerja juga dapat memadai dengan adanya pekerjaan yang dikatakan dalam arti pelaksanaan tugasnya gitu, dan juga ditentukan oleh perubahan-perubahan yang ditentukan oleh personil yang bekerja di dalamnya. Dan dalam kalangan personil sendiri itu mereka dibimbing, dan proses bimbingan itu juga menuju pada terpenuhinya suatu tuntutan kinerja pendidikan yang diharapkan dapat bermutu. Artinya bahwa mereka telah membina dan membimbing personel sekolahnya tuh yang memerlukan seperti tercukupinya guru, kepala sekolah, seperti itu. Dan dalam program tersebut ini ada namanya program pengawasan action atau program action pengawas. Dalam proses program ini di mana pengawas sendiri seharusnya dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh personel sekolah sendiri, berbagai pengamatan yang dilakukan terhadap personel sekolah yang dapat dilihat apakah personel sekolah telah berubah ke arah yang lebih baik atau setelah mendapat bimbingan dari setiap pengawas. Dengan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, maka dapat dikatakan bahwa personel sekolah itu yang terpenting terutama pada guru dapat melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar. Jadi jika seorang tenaga pendidik seperti guru dapat melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan tuntutan kinerjanya, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan guru dalam mengajar sendiri dan mendidik adalah pekerjaan yang bermutu apabila dengan dasar-dasar yang sebelum yang tadi saya katakan, dalam memotivasi, dalam kinerja yang bermutu gitu. Dan hal itu akan berekspektasinya tuh pada proses pendidikan dan pengajaran yang juga pastinya akan bermutu. Selanjutnya, proses dan prosedur kerja para pegawai seharusnya dilakukan berdasarkan proses dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan pokok yang telah ditentukan, yaitu pertama menyusun dan melaksanakan pedoman kegiatan, yang kedua membimbing pelaksanaan kurikulum, yang ketiga membimbing tenaga teknis, yang keempat membimbing tata usaha, yang kelima membimbing penggunaan dan pemeliharaan sarana belajar serta menjaga kuantitas arana sekolah, yang keenam membimbing hubungan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha komite sekolah. Ketujuh, menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke sarana atas. D. Komitmen pengawas. Kemampuan kepengawasan harus datang dari dalam diri pengawas. Oleh karenanya, berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan kepengawasan dilakukan dengan kesadaran diri sendiri dan tidak meski datang karena ada dorongan dari pihak lain. Kesadaran untuk
Untuk dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan tugas harus dilakukan dari dalam diri sendiri. Pengawasan dalam melaksanakan tugas harus berorientasi kepada tugas pokok, yaitu memberikan layanan bantuan kepada tenaga pendidik, terutama guru dan kepala sekolah, agar dapat meningkatkan mutu kinerjanya. Layanan yang diberikan didasarkan atas semangat melakukan pengabdian profesi untuk mencapai tujuan pendidikan semaksimal dan seoptimal mungkin. Selanjutnya yaitu kinerja pengawas dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk tidak membeda-bedakan latar tenaga kependidikan. Hal ini perlu dilakukan karena tenaga kependidikan yang memerlukan bantuan pengawas adalah tenaga kependidikan yang memang membutuhkan bantuan agar tujuan pendidikan dan pembelajarannya berlangsung sebagaimana mestinya. Akhir dari produk pendidikan bermutu adalah terciptanya masyarakat terpelajar yang dapat menciptakan sesuatu secara kreatif dan inovatif. Masyarakat yang kreatif dan inovatif inilah yang akan menciptakan situasi secara kondusif sebuah masyarakat yang tidak akan memiliki ketergantungan dengan orang lain, kecuali secara bersama-sama menciptakan sinergi. Pendidikan diharapkan menciptakan masyarakat yang mandiri, yang tidak menjadi beban bagi orang lain, tetapi dapat memenuhi kebutuhan dengan menciptakan sinergi yang proporsional dan tersusun. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.